Sebelum Kak Vale jelasin, Kak Vale pengen nanya dong. Di antara teman-teman di sini, ada nggak yang mau ngejelasin nih, gimana tadi dapat jawabannya? Aku boleh nggak, Kak? Nggak boleh. Boleh dong, Devina. Gimana nih Devina jawabnya? Kan dalam sebuah wadah kan terdapat 9 bola kuning, 4 hijau, 5 ungu. Yang ditanya, peluang terambilnya bola warna hijau. Nah, kita menggunakan rumus peluang PA sama dengan NA per NS. NA-nya hijau itu ada 4, sedangkan NS-nya atau seluruh ruang sampel itu tinggal ditambahin aja, Kak. 9 ditambah 4 ditambah 5, 18. Nanti kan 4 per 18 itu bisa dikecilin lagi, sama-sama dibagi 2, jadinya 2 per 9. Jawabannya D. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Devina. Wah, ini nggak 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya yang udah hadir malam hari ini. Ada siapa aja nih? Ada Intan, ada Jane. Ini Jane dipanggilnya Jen atau Jane nih Jen? Jen, Kak. Jen. Oke, Jen. Jen Novalina. Terus ada Vero. Hai Vero. Ada Juan, ada Lestaria. Lestaria dipanggilnya Lestari, apa Ria, apa Lesta? Kayaknya Lesta enggak ya. Apa nih? Lestaria dipanggilnya apa nih? Apakah Ria? Oh, Tari. Oh, tadi kakaknya nggak nyebutin malah Tari nih kayak gitu. Kakaknya nyebutinnya Lesta, Lestari, sama Ria. Ternyata Tari loh. Oke, baiklah. Guys, ini luar biasa banget kalian. Salut antusiasmenya udah pada join. Belum jam 7 ya. Terus pada nge-save ininya, linknya gitu loh kayak gitu. Kakaknya agak gitu nih. Masih pada inget nggak ya yang submit form pas minggu lalu gitu? Takutnya Moga-moga masih ingat ya Kak Vale ya. takutnya udah submit form, udah daftar gitu ya. Terus habis itu lupa begitu saja gitu kan. Bener-bener gitu. Halo, ini ada Dila. Selamat malam Dila. Teman-teman yang ada di sini udah pada PAT atau akan mau PAT nih ntar lagi nih? Boleh kalau mau unmute, jawab di kolom chat juga boleh ya. Juni, oke, Jen masih Juni. Intan tanggal 30 Mei. Oke, bentar, Kak cek dulu nih. 30 Mei itu, oh 2 minggu lagi. Jihan kalau nggak salah 6 Juni. Oke, mantul. Ini yang paling dekat 20 Mei nih ya. Tinggal PPDB. PPDB itu adalah, apa tuh kepanjangannya? Pendaftaran peserta didik baru nih Kak Vale. Berarti kayaknya udah naik kelas nih kayaknya. Ya, benar ya. Juan udah selesai PAT-nya. Juan kelas berapa ya? Vero tanggal 13 Juni. Oke. Oh iya, kelas 9. Ini Juan yang suka nonton YouTube Kak Vale bukan sih yang suka komen? Ada kayak gini suka komen. Namanya Juan. Oh iya. Cakep. Oke guys, nanti kita ini mulai jam 7 malam ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih. Udah ada 8 orang ya, lumayan ya yang masih ingat. Ngeri-ngeri kayak, hari apa sih? Ini nih hari Kamis deh gitu ya. Lupa kayak gitu. Bukan, itu bukan Kak Dila, itu Dila. Si Vero. Itu Dila aja, Vero. Kalau Kak Dila pakai Kak Dila gitu. Halo, siapa nih? Coba-coba Kak lihat yang baru datang lagi. Halo Safira, Salsabila. Halo Marini. Marini. Kak Igi tahu nggak lagu ini? Marina menari di atas menara. Tahu nggak? Nggak tahu Kak Vale itu tahun berapa ya? Teman-teman tahu nggak sih kalian lagu ini? Marina menari di atas menara, Marina menari. Ada yang tahu nggak guys? Itu kayak lagu-lagu brand back gitu loh, kayak gitu. Oh, soalnya aku taunya Marina Jaya Ancol Kak Vale. Oh gitu. Oke, baiklah kalau begitu ya.
Nah, ini udah ada 10 orang yang join, lumayan ya. Sebenarnya yang daftar ada ini guys, ada sekitar 80 ya. Pada lupa. Udah ngatain orang gimana sih, nggak tahu, ternyata kayaknya emang pada nggak tahu ya. Aduh, unstable. Oh ya guys, nanti kalau Kak Vale suaranya kayak putus-putus, dikasih tahu aja ya teman-teman, diingetin aja ya. Iya betul, bener banget kata Kaigi. Nih air minum, Kak Vale udah siapin. Karena Kak Vale mau minum dulu deh. Kak Vale grogi. Musiknya kedengeran nggak sih Kaigi? Iya, kedengaran nih, Kak Vale. Kita udah mulai jam 7 juga, Kak Vale. Iya, betul sekali, cakep. Baiklah kalau gitu udah jam 7 malam. Ini udah ada Raina juga nih baru datang. Halo teman-teman, Stefania. Selamat malam semuanya teman-teman yang udah hadir di sini. Kak Vale mau kasih tepuk tangan dulu buat kalian semua karena udah datang tepat waktu. Nice. Halo Radia. Oke, Radia kalau kita 8 Mekah. Ini nama kelasnya nih kayak gini kalau begini nih. 8 Mekah ya kan. Oke, baiklah teman-teman kalau gitu Kak Vale mengucapkan selamat datang buat semuanya. Terima kasih banyak nih. Masih pada inget nge-save link Zoom-nya di mana ya gitu ya. Udah habis SS terus lupa gitu nyimpennya. Thank you banget yang udah pada join. Nah, jadi pada malam hari ini teman-teman akan belajar bareng sama Kak Vale. Kita bahas materi buat PAT kelas 8 ya selama 1 jam ke depan. Nah, teman-teman, ini Kak Vale mau kasih tahu dulu di sini. Kalian boleh banget kalau mau on cam ya, nemenin Kak Vale sama Kaigi di sini. Boleh dong kalau ada yang mau nyalain kameranya. Jadinya Kak Vale bisa lihat teman-teman pas lagi belajar juga gitu ya. Terus silakan unmute kalau misalnya teman-teman mau ngomong ngejawab Kak Vale gitu. Kayak tadi tuh yang ngejawab Kak Vale siapa ya tadi ya? Bentar, Kak Vale lupa. Oh, Jen. Tadi Jen ngasih tahu. Kan kalau Jen dibacanya Jane atau Jen kan nggak mungkin diketik ya kan. Jadi Jen akhirnya unmute. Oh, Jen Kak dibacanya. Oke. Terus teman-teman juga boleh ngomong di kolom chat. Seandainya ada pertanyaan atau enggak mau ngomong apa juga itu juga boleh ya. Oke, ini ada Vero udah on cam. Halo Vero. Aku malu, nggak usah malu. Kita harus percaya diri Vero, nggak usah malu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Ini udah Kak Vale kasih tahu kita di kelas ini gimana. Teman-teman nggak usah takut kalau mau nanya. Kalau mau nanya aja ya teman-teman ya. Jadi jangan malu-malu gitu. Kalau mau ngejawab pertanyaan Kak Vale juga boleh, silakan. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, ini dia. Kak Vale mau tahu dulu dong teman-teman tuh asalnya dari daerah mana nih? Dari kota apa nih? Kalau misalnya yang di sini belum ada nama kotanya, boleh langsung dicoret di layarnya atau di kolom chat nanti Kak Vale tulisin ya. Yuk, silakan dicoret di layarnya. Oke nih, Vero udah coret. Dari Bogor, Vero. Yang lain dari mana nih? Ini ada Karis. Oke, Emilia, Jihan, Stefania. Rombongan nih. Dari Jakarta nih. Intan dari Ngawi. Oke. Dila Jakarta. Reina Bandung. Waduh, adem. Bandung masih dingin nggak nih Reina di Bandung nih Reina? Kayak Egi dari Bekasi. Oke, luar biasa ya. Ini masih di bumi nggak sih kayak gini kalau Bekasi tuh? Kayaknya udah mepet sama ini Venus nih. Oh, sama Venus ya. Oke. Oh, dia dari Bogor juga namanya Vero. Oh, siang lagi panas tapi sore hujan angin terus. Oke, baiklah kalau begitu. Agak deg-degan juga ya, ada anginnya segala. Ya teman-teman, oh lagi Kabupaten Bogor ya. Oke, Vero. Sip. Yang belum coret layarnya boleh kalau misalnya masih mau coret layarnya, kasih tahu Kak Vale asalnya itu dari mana aja sih? Oh, Jen dari Jakarta. Oke, ini Kak Vale coretin nih. Aku dari Purbalingga. Ada di sini Purbalingga, Salsa. Coba di bawah nih, pojok bawah kanan. Jadi Kak Vale itu nulis kota-kota di sini ya dari hasil ini form kemarin gitu. Jadi Kak Vale tulisin yang udah ngisi form siapa aja. Itu Purbalingga. Oh, salah ya? Emang itu apa? Purbalingga. Itu bukan Purbalingga. Salah ketik aja Kak Vale. Salah ketik. Itu adalah typo ya salah saya. Oke, baiklah. Benar-benar itu bagus Salsa kritis. Nah, kayak gini. Dah, boleh dicentang Salsa sekarang. Dibenerin. Silakan. Oke, sip. Baiklah, dari sekian orang yang daftar nih, yang sebenarnya dari semua kota-kota yang udah Kak Vale tulis, kayaknya yang inget ada Zoom malam ini kalian doang.
Kalau enggak, yang lain kayak kata dulu Kak gitu ya, aku masih OTW nih, sinyalnya kurang oke gitu. Terima kasih banyak udah coret-coret layarnya. Ada yang dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Ngawi, Purbalingga. Nah ini kalau kapal dari sini guys, dari Karawang. Pada tahu nggak sih Karawang teman-teman? Ada yang tahu, ada yang pernah lewat? Kalau misalnya mudik ke daerah Jawa ya, dari Jakarta, dari Bekasi itu pasti lewatin Karawang guys. Jadi pasti tahu di Karawang. Oke, Vero, boleh. Baiklah, ini udah nih ceritanya. Kalian nanya-nanya dari mana teman-teman berasal. Sekarang kita bakalan langsung mulai aja nih guys ke mengerjakan soal ya. Berhubung Kak Vale udah nanya-nanya juga ya ke temannya Kak Vale yang ngajar di sekolah. Kalau kelas 8 materi PAT-nya apa nih? Nah, katanya kata temannya Kak Vale itu paling banyak nanti soal tentang peluang dan juga statistika. Jadi sekarang yang kita bahas nih soal nomor 1 adalah tentang peluang. Oh ini ada Aprison dari Berau. Oke, saya cek please. Sip. Oke, baiklah teman-teman. Kalau gitu sekarang kita lanjut ya. Kita coba buat kerjain soal. Yuk, sekalian disiapin nih alat tulisnya. Boleh sambil ngerjain. Ini Kak Vale izin hapus dulu coret-coret teman-teman ya. Oke, ini bakalan Kak Vale kasih waktu ya buat teman-teman nyoba dulu. Terus nanti bakalan ada polling setelahnya. Nah, tapi sebelum ngerjain, Kak Vale mau nanya dulu nih. Ada yang butuh clue nggak buat soal ini, teman-teman? Kalau ada, boleh bilang. Nanti Kak Vale kayak kasih panduannya sedikit dulu, baru teman-teman ngerjain. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu tentang soal yang pertama? Ada. Jangan malu-malu ya, teman-teman. Kalau mau nanya, nanya aja guys. Pokoknya jangan malu aja di sini tuh. Nanya aja nggak apa-apa. Boleh clue? Oke, sebentar. Ini Kak Vale stop dulu. Tidak, Jihan. Oke, Intan butuh clue, dia butuh clue. Oke, yang nggak butuh clue, boleh langsung kerjain aja ya. Kak Vale kasih clue sekalian buat teman-teman yang butuh clue. Nah, di sini pertanyaannya gini ya, teman-teman. Banyak titik sampel dari pengundian dengan 2 buah dadu adalah. Nah, teman-teman tahu dadu nggak sih? Mungkin Kak Vale bukain. Bentar, kayak gini Kak Vale tuh lupa nyiapin loh, ini loh, dadu. Mana mainnya? Bentar. Lupa Kak Vale. Bentar ya. Nah, online test ya, Kak Igi ya? Kenapa Kak Vale? Online days ya, dadu online-nya. Iya bisa. Oke. Bentar ya, ini akan Kak Vale bukain teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat aja nih, kalau satu buah dadu itu matanya ada berapa ya, gitu ya. Itu perlu diingat dulu, satu buah dadu matanya ada berapa. Nah ini Kak Vale kesusahan nyari dadu online-nya. Mungkin kayak Igi bisa bukain ya sih. Bentar, Kak Vale buka nih. Kali aja ketemu nih. Nah, ketemu nggak jadi kayak Kak Vale udah. Ini dia. Nih ya, lihat ya teman-teman. Nih. Kalau dadu kan otomatis sisinya tuh ada berapa? Dia kan bentuknya kubus, ya kan? Itu sisinya ada berapa sih? Ada matanya ada berapa aja nih yang ada di sini. Nah, oke. Itu yang pertanyaan. Terus teman-teman, kalau titik sampel itu berarti kemungkinan yang mungkin terjadi nih. Kalau ada 2 dadu yang dilempar, kira-kira misalnya ya, Kak Vale sebutin satu deh. Dadu yang pertama keluarnya angka 1 misalnya. Dadu yang kedua bisa aja 1. Bisa aja dia 2, bisa aja dia 3 gitu loh ya. Nah, kira-kira ada berapa banyak nih nanti isinya gitu loh. Titik sampelnya yang keluar tuh ada berapa banyak jumlahnya gitu. Coba dikerjain dulu ya. Itu clue-nya segitu aja, jangan panjang-panjang. Nanti kita akan bahas bareng-bareng kalau teman-teman masih kebingungan ya. Yuk, silakan dicoba dulu. Oke, nggak apa-apa, Vero. Yuk, semangat guys. Musiknya ada nggak kayak gitu? Ada Kak Vale. Ada ya, oke deh. Halo Vina, selamat datang. Freya, Emiliana, Azahra. Semangat ya teman-teman.
Kalau ada yang mau nanya, boleh banget loh, langsung chat aja, nggak apa-apa. Atau nggak langsung unmute aja. Kak, kalau kayak gini bener nggak? Gitu ya. Ingat ya, dadu pertama ada berapa angka yang mungkin keluar. Dadu kedua ada berapa angka yang mungkin keluar. Terus dipasangin nih, teman-teman. Dua dadu itu. Oh, yang pertama barangkali satu nih mata dadu pertama yang keluar angkanya. Mata dadu yang kedua mungkin 2, atau enggak mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6 gitu ya, dan seterusnya. Ini kapalnya bikinin dadunya deh ya. Dadu manual. Oh, nanti rekamannya bisa ditonton di YouTube ya Kak Vale ya, Jihan. Nanti Kak Vale update ya. Terus teman-teman, nanti ini kalau PDF-nya mau diambil boleh, tapi nanti teman-teman isi form dulu ya. Jadi nanti ada formnya, terus nanti dari situ teman-teman bisa dapat link buat PDF-nya. Jihan. Oke, thank you ya udah tanya ya. Nih ya teman-teman gambar dadu ya, kapalnya gambar yang sisi depannya. Satu titik, kan? Di sini ada yang 2 titik. Ini ada yang 3. Kalau main monopoli tuh pasti udah biasa sama dadu. Kalian ada yang masih main monopoli nggak sih? Kayak gini masih main monopoli nggak sih kayak gini? Masih kadang-kadang Kak Vale. Kadang-kadang kalau ada temennya ya. Kalau ada temennya ya, kalau main monopoli sendiri mah aneh ya. Kalau main monopoli sendiri nggak jalan. Oh, bikin emosi. Ya ampun. Main monopoli aja emosi nih Jihan nih. Gue perasaan ya. Kenapa aku masuk penjara terus gitu kan kalau main monopoli kan gitu ya. Kok aku harus bayar pajak terus gitu. Oh, Vero masih suka sama sepupunya. Seru tuh. Monopoli, ular tangga ya kan. Pasti butuh dadu nih. Oh, Halma satu lagi ya teman-teman. Oke. Waktu mengerjakannya sudah habis, teman-teman. Boleh diisi pollingnya nih, akan muncul polling. Oh tahu, tapi nggak tahu saya akhirin permainannya. Itu emang kayak banyak-banyakan uang gitu tau, Juan. Oke, udah cukup banyak yang isi nih, ada 12 orang dari 19 orang. Oh ya udah, berarti sudah cukup ya. Oke, baiklah kalau gitu. Oh ini kali bisa end gitu ya, kayak gini ya. Kita lihat hasilnya ya. Ternyata teman-teman di sini mayoritas itu menjawab 69% yang C. Oke, kita lihat ya. Di sini ada 69%. Nah, oke, baiklah. Sekarang kita lihat sama-sama ya. Kayak gimana nih cara kerjainnya? Oke, kita lihat dulu. Kalau ada 2 dadu, kan ada dadu yang pertama tuh otomatis ada berapa sih teman-teman sisinya? Kalau satu buah dadu tuh angkanya dari 1 sampai berapa? Ada 6 sisi, Kak. 6. Ada 6 sisi, Kak. Oke, terima kasih Vina dan Jen. Benar. Ada 6 ya, teman-teman. Berarti otomatis angkanya tuh bisa aja 1 yang keluar, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini yang di atas Kak Vale tulis dia untuk dadu yang pertama. Dadu pertama. Yang di sebelah kiri ini adalah dadu kedua. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Oh, bisa jadi nih dadu yang pertama keluarnya angka 1, tapi yang dadu kedua keluarnya 1 juga nih. Oh, bisa jadi dadu yang pertama keluarnya 1, ternyata dadu yang keduanya keluarnya 2. Nah, ini adalah contoh dari titik sampel. Ada berapa banyak nih titik sampelnya kalau dilengkapi semuanya teman-teman? Coba ini Kak Vale terusin. Sambil Kak Vale terusin, kalau ada yang mau jawab, ada berapa banyak jadinya guys kira-kira? Kalau menurut saya ada 36 Kak, karena kalau untuk menentukan keluar sampel pada dadu rumusnya 6 pangkat N. Kalau 2 sampel berarti 6 pangkat 2, 6 dikali 6 sama dengan 36. Oke, sip. Terima kasih, Vina. Nah, itu dia. Jadi tadi benar nih kata Vina, Pak, tinggal dipangkatin N aja. Jadi banyak sisinya ada berapa? Oh, ada 6. Ada 6 nih, ya. Karena di sini ada 2 buah dadu, sebenarnya kalau teman-teman mau ya, langsung kita pangkatin 2. Jadi banyak
dadunya tuh ada berapa? Banyak bendanya ada berapa? Kak, kalau nanti misalnya ada 3 dadu gimana, Kak? Berarti jadinya 6 pangkat berapa, teman-teman? 6 pangkat 3 Kak, 216. 6 pangkat 3. Kalau misalnya ada 3 buah dadu. Oke, nice. Nah, ini 6 pangkat 2 berapa? 36. Nah, kalau teman-teman mau lihat penjabarannya, teman-teman tinggal isi tabel yang ada di sini. Jadi tinggal dilengkapin aja nih. Oh, ini 2,1. Oh, ini 3,1 dan seterusnya. Ya, ini 2,2, ini 2,3. Nanti teman-teman boleh ngisi ya dengan Kak Vale kasih PDF-nya, bisa dilengkapin di rumah ya. Oke, ini untuk pembahasan soal yang pertama, guys. Jadi jawabannya adalah 36. Tadi ada yang jawab B juga, yaitu 12 ya, teman-teman. Jadi bukan 2 dikali 6. Ya, bukan yang satu ada 6 sisi, yang kedua ada 6 sisi. Enggak, tapi tampilannya tuh kayak gini. Ya, biar kalian kebayang, Kak Vale buatin tabel di sini. Biar kalian kebayang kenapa kok bisa 36 sih, Kak. Karena kalau kalian lihat di sini ya, kotak-kotak kecil ini jumlahnya adalah 36. Atau gampangnya tinggal ini 6, ini 6. Ya tinggal 6 kali 6, jadinya 36 gitu ya. Oke, untuk soal yang pertama ini, Kak Vale mau mastiin dulu gimana? Apakah udah aman, ngerti, atau ada yang mau ditanyain? Boleh langsung coret di layarnya, yuk. Oke, Stefania ngerti, Vero ngerti, yuk yang lain boleh. Salsa, Lestaria, Raina, Jihan, Emilia, Haris ya, kan atau Serial dipanggil ya? Arzefa, Intan, Dila, oke, nice. Cakep, oke Luna, Aprison, terima kasih. Nah, berhubung di sini belum ada yang pengen tanya, Kak Vale lanjut ya ke soal yang berikutnya nih, teman-teman. Tadi ngomongin dadu udah, masih peluang lagi ya. Kak Vale izin hapus coretannya. Sekarang ke soal yang kedua nih. Kita baca dulu ya. Dalam sebuah wadah terdapat 9 bola kuning, 4 bola hijau, dan 5 bola ungu. Diambil 1 bola secara acak dari wadah tersebut. Peluang terambilnya bola yang hijau itu berapa ya, teman-teman? Jadi ini tuh kita mau nyari peluang keambilnya bola hijau tuh berapa. Ya, kira-kira dari si kumpulan bola-bola itu di dalam keranjangnya. Yuk, dicoba dulu. Ini Kak Vale kasih waktu selama 3 menit cukup lah kayaknya ya. Ini nggak terlalu susah-susah banget kok. Dicoba dulu ya teman-teman ya. Nah, Kak Vale gambarin gambarannya kayak apa. Ini ada wadah. Wadah, terus ada 9 bola kuning, 4 bola hijau, sama ada 5 bola ungu. Nah, gitu. Kayak gini kalau Kak Vale ngomong suaranya kedengeran musik ya? Iya, kedengeran musik. Kedengeran ya? Oke, tapi ini biar aman aja nih. Oh, ini ada Tiara nih, boleh. Kita masukin Tiara nih. Oke, nah ini ya teman-teman. Kak Vale ingetin lagi kalau kita mau mencari peluang, berarti caranya bagaimana nih? Peluang suatu kejadian, anggap aja kejadiannya kejadian A. Kak, kalau aku nulisnya PV boleh nggak buat P for Valerie ya? Boleh ya. Kalau mau PV boleh, mau PA boleh, mau PN juga boleh. Setelah teman-teman sebenarnya itu hanya istilah penulisan aja ya, hanya variabel. Nah, PA itu akan sama dengan NA per NS. Nah, apa itu NA? Ini sambil Kak Vale review sedikit ya, teman-teman. NA itu adalah banyak kejadian yang dimaksud nih, yang kita pengen. Ya, banyak kejadian yang dimaksud di soal. Kejadian yang mungkin terjadi, yang diinginkan. Kita pengennya apa sih? Kita pengennya terambil bola hijau kan, gitu ya. Kira-kira banyak kejadiannya tuh terambil bola hijaunya bisa berapa banyak nih, gitu. Nah, terus yang di bawah ini adalah banyaknya seluruh kejadiannya, banyaknya seluruh kemungkinan lah, misalnya gitu ya. Banyaknya seluruh kemungkinan. Nah, kira-kira kemungkinannya gimana ya seluruhnya? Oke, ini Juan udah dapat jawabannya nih, apakah benar atau tidak, apakah masih kurang tepat. Teman-teman jangan ke-distract sama Juan ya, boleh dicoba dulu aja sendiri. Nah, sebentar lagi kita akan polling kalau waktunya udah habis, oke? Kalau, teman-teman kalau mau ngecek jawaban, boleh ngecek ke Kak Egy ya.
Ada di PDF ya kayak gitu. Ini PDF tenang. Kira takutnya nggak bisa, belum ngerjain gitu ya. Karena tanya aja lah, belum ngerjain gitu. Ada. Halo Tiara, ini Tiara sama Raina apakah sekelas nih ceritanya? Jangan-jangan ini adalah murid-muridnya temannya kakak ya? Sore, makin nambah orangnya. Halo Fitri. Halo Kayla. Yola. Selamat malam teman-teman. Karis, dipanggil Karis atau Cyril ya? Cyril ya? Karis atau Cyril nih? Karis. Bener ya, Karis ya? Salah nih. Itu ya, Juan. Apakah jawabannya dipanggil tepat atau masih kurang tepat ya? Oke, waktunya tinggal 9 detik lagi. Teman-teman nggak apa-apa. Kalau misalnya Kak, aku masih nyari-nyari belum dapat gitu ya, nggak apa-apa, nggak isi dulu, nggak masalah. Kalau yang udah dapat, kalau yang mau ngisi pakai feeling juga nggak apa-apa. Halo Antoni. Oke, gimana kayak Gi? Iya. Nah, teman-teman silakan dijawab soalnya. Yang A itu 5/18, B 3/6, C 4/14, D 2/9. Kita hitung 5 detik, Kak Vale. Boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah. Kita lihat jawabannya sama-sama ya. Sudah di-share lagi? Oh, sudah. Oke, baiklah. Di sini ada yang menjawab A, 6%. Ada yang jawab D, itu 94%. Oke, ini 94% ya. Nah, ini Kak Vale tebelin pakai hitam. Oke, baiklah. Sebelum Kak Vale jelasin, Kak Vale pengen nanya dong. Di antara teman-teman di sini, ada nggak yang mau ngejelasin nih? Gimana tadi dapat jawabannya? Aku boleh nggak, Kak? Nggak boleh. Boleh dong, Devina. Gimana nih Devina jawabnya? Kan dalam sebuah wadah kan terdapat 9 bola kuning, 4 hijau, 5 ungu. Yang ditanya, peluang terambilnya bola warna hijau. Nah, kita menggunakan rumus peluang PA sama dengan NA per NS. NA-nya hijau itu ada 4, sedangkan NS-nya atau seluruh ruang sampel itu tinggal ditambahin aja, Kak. 9 ditambah 4 ditambah 5, 18. Nanti kan 4/18 itu bisa dikecilin lagi, sama-sama dibagi 2, jadinya 2/9. Jawabannya D. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Devina. Ini pakai tebelin aja, saya bikin dulu ya, teman-teman di sini. Ini 4/18. Terus akhirnya disederhanakan jadi 2/9. Ya, ini soal-soal pemanasan dulu nih, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini sama-sama ya. Jadi, tadi sesuai yang udah Kak Vale kasih tahu sebelumnya, peluang kejadian itu adalah, oh ini yang kita pengen tuh berapa sih banyaknya gitu ya, per seluruh kejadian yang mungkin terjadi, teman-teman. Nah, di sini yang kita pengen tuh adalah 4 bola hijau. Oh ya udah, berarti kita lihat dulu bola hijaunya ada berapa nih? Oh, bola hijaunya tuh ada 4, ya kan? Oh ya udah, berarti NA-nya itu adalah 4. Banyaknya bola hijaunya. Nah, untuk NS banyaknya seluruh kemungkinan berarti adalah total dari bolanya. Ini Kak Vale tulis ya, ini banyak bola hijau. Nah, kalau yang bawah itu adalah banyaknya kemungkinan, semuanya ya, kemungkinan yang mungkin terjadi. Oke, nah, kemungkinan seluruhnya. Oke, nanti Juan kalau mau share jawaban boleh chat ke Kak Egi dulu ya, distract dulu nih teman-teman ini ya. Oke, baiklah kalau gitu ini untuk jawaban yang soal kedua, betul sekali tadi Devina penjelasannya, tinggal 4 per total seluruhnya 9 tambah 4 tambah 5. Karena 4/18 Kak, kalau disederhanain tuh boleh nggak sih? Boleh teman-teman ya. Kalau misalnya ada ya, kalian nemu pilihan ganda, Kak itu nggak disederhanain gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Kalau ada yang disederhanain,
Ya udah, itu juga benar teman-teman ya. Oke, sekarang silakan boleh dong dicoret dulu layarnya. Buat soal yang tadi nih nomor 2 gimana? Apakah teman-teman ngerti? Tadi kan ada yang jawabannya masih kurang tepat ya, nggak apa-apa teman-teman, tenang aja. Oke, sip. Cakep. Baiklah. Aman ya? Kalau gitu kita lanjut ke soal yang ketiga nih. Makasih, ada Fitri, Alison. Teman-teman terima kasih udah coret layarnya ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga masih tentang bola, tapi ada sedikit perbedaan. Ini Kak Vale izin hapus coretannya. Kita lihat sama-sama ya. Ada kotak, isinya 4 bola biru. Kak Vale gambarin dulu. Sambil teman-teman nyoret-nyoret di bukunya boleh ya. 4 biru, terus ada 8 hitam, terus ada 6 bola warna pink. 6 bola warna pink. Mau diambil secara acak tanpa pengembalian. Ya, berarti habis ngambil nggak dipulangin lagi nih, nggak dikembaliin lagi, gitu ya. Nah, bola pertama udah keambil nih, bukan yang warna biru bola pertama. Kira-kira kalau misalnya bola yang keduanya warna biru, berarti peluang munculnya bola kedua yang berwarna biru itu gimana ya teman-teman, gitu ya. Yuk, masih sama kayak tadi konsepnya, PA sama dengan NA per NS. Silakan dicoba dulu, Kak Vale kasih waktu. 2 menit aja cukup ya. Yuk. Semangat guys. Guys, kalian tuh tipe yang kalau belajar Hamin 1 kayak aduh bisa PAT matematika nih baru belajar, atau nyicil dari jauh-jauh hari nih teman-teman yang ada di sini nih. Oke, sekali kedip masuk ketemu, keren banget. Gimana nih teman-teman nih? Asal pas kedip jangan lupa melek lagi aja ya, Vero ya. Kedip merah ketiduran ya, bahaya. Kalau kedip gimana kayak gitu? Tipenya apa? Aduh, Kela. Vero dari jauh-jauh hari. Kela, Raina, Hamin 1. Oke, bagus ya. Sama kita. Jangan. Nggak boleh tuh sebenarnya ya, teman-teman. Kakaknya pernah, guys. Pernah kayak dari jauh-jauh hari banget. Karena saking takutnya. Dulu ini takut banget gak bisa karena banyak banget materinya. Tapi kalau misalnya materinya sedikit sih nggak apa-apa lah Hamin 1 ya. Kalau waktunya banyak. Arzepa juga SKS. Apa coba SKS kayak gini? Sistem kebut semalam. Iya, betul sekali. Kasih dulu buat kayak gitu. Nyicil Kak, tapi biasanya Hamin 1 juga ulang. Oke, nice juga. Mungkin kayak bikin rangkuman. Kak, kalian punya teman kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak udah bikin rangkuman bagus banget gitu ya. Ada selembar HVS gitu. Ya kita teman-teman yang lain tinggal fotokopi dong gitu. Minta dong foto dong gitu ya. Kalau dari jauh-jauh hari hanya lupa, biasanya begitu emang. Tapi kalau matematika lebih enak kayak dari jauh-jauh hari guys, karena nggak bakalan lupa gitu loh. Atau juga sih, tergantung ya. Oke, udah habis waktunya. Nah, siap-siap buat isi polling. Nah, belum muncul. Oke, sudah. Yuk, yang A adalah 2/9, yang B 4/18, yang C 4/17, yang D 4/9. Oke, terbagi jadi 2 kubu ya. Yang kakak lihat, jadi 3 kubu, 4 kubu. Oke, baiklah. Kita hitung 5 detik, Kak Vale. Silakan. 5. 4. Aku silakan Kak Vale yang hitung ya, kayak gitu. 3, 2, 1. Oke, unstable internetnya ternyata. Udah kayak gini, hitungnya udah kayak gini, unstable kayaknya. Iya, sudah. Sudah ya. Baiklah, di sini teman-teman ada yang menjawab A, B, yang C, yang D, ada semuanya, pokoknya beragam, udah kayak kita semua di Indonesia ini ya. Yang B adalah yang C adalah 42%. Kak Vale tulis yang mayoritas aja dulu ya, teman-teman ya. Oke, baiklah, guys. Ini sekarang kita akan coba kerjakan. Di sini mayoritasnya menjawab C, tapi jawabannya masih beragam. Oke, sekarang Kak Vale mau nanya nih.
Kira-kira untuk soal yang ini, ada nggak yang mau jelasin nih, cara ngerjainnya tadi gimana ya? Oh, kalau menurut aku tadi cara ngerjainnya kan kita baca soalnya dulu ya Kak, kan dalam sebuah kotak terdapat 4 bola biru, 8 bola hitam, dan 6 bola pink. Akan diambil bola secara acak tanpa pengembalian. Jika bola pertama yang terambil bukanlah warna biru, maka peluang pengambilan bola kedua berwarna biru adalah, jadi kan misalnya otomatis kalau biru kan tetap 4 ya Kak, karena kalau pengurangan itu nggak dikurang karena pada peluangan pertama kan yang diambil bukan warna biru, bisa warna hitam atau enggak bisa juga warna pink. Kalau misalnya yang diambil warna hitam berarti sisa hitam itu ada 7. Terus kita hitung aja Pak, NA per NS, NA-nya biru ada 4, terus sisa ruang sampelnya itu ada 4, ditambah 7, ditambah 6, jadinya 4 per 17. Oke, baiklah. Sip, cakep. Teman-teman, ini kita coba lihat ya. Tadi Devina udah cukup menjelaskan juga. Waduh, apakah Devina cita-citanya mau jadi guru nih? Kalau jelasin lengkap soalnya ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini 4 bola biru, 8 bola hitam, 6 bola pink. Diambil dulu nih sekali. Tapi nggak dikembaliin nih, guys. Kalau diambil satu, otomatis kan jumlah di dalam kotak itu bakalan berkurang dong. Ya. Yang tadinya berapa sih di sini? Oh, tadinya 6 tambah 4, 10, tambah 8, 18. Tadinya 18. Tadinya nih. Sebelum ada satu bola diambil. Ada satu bola diambil, otomatis totalnya jadi 17 seluruhnya, ya kan? Nah, karena di sini yang diambil bukan bola biru, udah keluar nih satu. Berarti bola birunya tetap sama, tetap 4 jumlahnya. Ya udah, berarti kalau gitu perhitungannya NA-nya berapa ya? Ya 4. NS-nya berapa ya? Ya berarti tinggal 17. Karena boleh terserah teman-teman mau nganggapnya, oh hitamnya yang keambil Kak yang pertama, atau 6-nya yang keambil yang pertama. Yang pasti di sini adalah 17 dikurangi 1 ya. Berarti kalau gitu dapat di sini PA-nya itu sama dengan 3 per 16. Kok 3? Orang itu 4 ya kan? Oke, ini 4 per 17. Ini kakaknya salah nulis ya di sini ya. Ini bukan 18. Harusnya bukan 17 tapi 18. Oke, kayaknya kakak harus minum nih habis ini nih. Nah, ini baru deh 17. Nah, gini ya. Dah gitu. Tadinya 18 dikurangi 1 gitu ya. Jadi 17. Maka jawabannya tepat sekali. Nah, teman-teman yang tadi jawabannya masih kurang tepat, nggak apa-apa banget, namanya juga belajar. Yang penting sekarang setelah tadi dijelaskan juga, gimana? Apakah sudah mengerti atau masih ada bingung-bingung? Boleh yuk langsung dicoret layarnya. Masih aman? Masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Fitri, terima kasih. Yo, Seva, Emil, Tiara, Intan. Apa sambil minum ya? Oke, Dita, Elsa. Apa kasih lope dulu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak guys udah coret-coret layar. Sekarang kita lanjut ya, tapi kayaknya kita lanjut ke soal kelima aja deh. Soal kelima itu adalah ini. Oh, bukan soal kelima, ini aja. Soal recheck. Nah, ini dia. Sarah, ini Kak Vale hapus dulu coret-coretannya. Teman-teman boleh cobain dulu yang nomor 4 ini ya, gimana caranya ya. Ini pelemparan 2 buah dadu ya, berarti sama kayak tadi. Kalau teman-teman mau bikin kotak dulu nggak apa-apa, atasnya ada 6, kirinya ada 6 gitu ya, terus diisi. Kalau misalnya aku udah hafal banget Kak, nggak usah bikin kotak-kotak juga silakan aja. Boleh yuk dicoba dikerjain dulu. Ini Kak Vale sambil bantu bikin linknya deh. Kotak-kotaknya deh boleh. Ya. Ada 2 buah dadu dilempar bersamaan. Peluang muncul mata dadu yang pertama tuh genap guys. Yang keduanya bilangan prima. Gitu. Itu berapa ya? Bilangan kalian mau nanya kalau bilangan prima itu mulainya dari 1 atau 2? Dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oh oke, dari 2 nih kata Devina. Ada yang lain yang punya jawaban berbeda atau sama, setuju sama Devina? Boleh di kolom chatnya.
2, 3, 5. Oke, Vero. Setuju kayak gitu. Oke, terima kasih Devina Vero. Baiklah. Kalau udah setuju, yuk boleh dilanjutin ngerjainnya. Waktunya belum ya? Lupa ya waktunya. Iya, apa ada waktunya Kak Vale? Kok perasaan nggak ada yang gerak ya gitu kan? Lupa, ternyata belum ada waktunya. Dong. Satu sih udah dipelajari ya, kalau peluang juga tinggal persiapan PAT aja. Enggak, masalahnya masih inget gak nih gitu. Asik, nice. Kalau yang merasa bingung boleh sambil ngeliat yang Kak Vale tulis. Kalau ini aman-aman aja, langsung aja sikat kerjaan guys ya. Tergantung dianya dia siapa dulu nih. Kalau dia yang baik hati ya, baik. Curhat ya sebenarnya. Kita belajar matematika kita boleh saling curhat ya teman-teman, berbagi. Kalau ada yang kayak aku nggak di chatnya ya, gebetan aku gitu ya. Ya, mata dadu pertama genap ya guys. Yang pertama genap, yang kedua bilangan. Itu dibantu tadi ya. Cluenya prima 2, 3, 5 karena kadang tuh masih ada yang suka lupa kayak Gi. Katanya kayak 1 itu bilangan prima gitu. Kadang ada yang gitu. Jawab dong kayak Gi, unmute dong, jangan ngangguk doang dong. Wajar ya Kak Vale ya, kalau memang kadang-kadang kan ini kan lupa kan. Karena kan prime gitu kan, prime numbers. Namanya manusia ya, bisa lupa dong ya nggak? Iya, biasanya kan prime itu kan 1 gitu kan, tapi enggak ya. Ini mulainya dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau bilangan prima tuh hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya dia sendiri ya. Oke, siap-siap, waktunya akan habis. Siap-siap buat isi pollingnya, teman-teman. Yuk, silakan Kak Egy. Emang iya ya? Bukannya ini Veronica yang mana nih? Pasan udah ada, kakaknya temenan sama yang namanya Veronica. Santio apa siapa gitu? Kak di kemarin. Kita hitung 5 detik Kak Vale. Boleh, Kak Egy yang hitung deh. Kak Vale aja boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah jawab. Coba kita lihat jawabannya. Di sini jawabannya beragam lagi ya, seperti daerah kota kita. Ada A, B, C, D, tapi mayoritas itu menjawab yang C, 43%. Oke, baiklah. Kita cek dulu ya. Yang manakah kira-kira jawaban yang paling tepatnya gitu. Tuh, ya kita lihat di sini. Ini udah ada isiannya dalam kotaknya, teman-teman. Boleh dong, ini kalau kalian namain dulu ya. Dadu pertama tuh yang bagian atas. Dadu pertama. Ini dadu kedua. Nah, boleh teman-teman dianotasi, dicoret layarnya. Pakai yang stabilo gitu loh. Coba dianotasi, dicoret layarnya, tandain. Pakai titik juga nggak apa-apa. Yang mana aja sih kira-kira yang pertamanya genap, keduanya itu bilangan prima.
Jadi yang pas pertama tuh keluarnya angka genap nih, dadu yang pertama. Tapi yang keduanya prima. Jadi satu kesatuan. Coba. Yuk, langsung dicoret di layarnya. Boleh dilingkari, boleh dititikin, silakan. Oke, Tiara dipanahin boleh. Antoni, Stefania, Intan, Karis, oke, Vero, Tiara, oke, bentar nih kapalnya ketutupan. Oke, sip. Wah, rame sekali. Oke, baiklah. Coba ya, udah cukup banyak nih yang menjawab nih. Kita hitung mundur, yang mau coret boleh. 3, 2, 1. Oke, Fitri. Sip, terima kasih banyak. Coret layarnya coba Kak tebelin ya. Jawaban teman-teman tuh apa aja? Ada yang jawab ini, terus ini, terus ini, terus ada ini 2 langsung aja distabiloin. Ini juga, ini juga. Oke, sekarang hafalnya izin hapus coret-coretannya. Yuk, yang tadi misalnya kayak masih kurang ngerti Kak aku, coba boleh diperhatiin ya. Jadi cara bikin seluruhnya ini teman-teman sama kayak soal yang pertama tadi, pokoknya bikin 6 kanan, 6 ke bawah gitu ya. Kalau teman-teman belum terbiasa membayangkan ya, angka yang keluarnya berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini karena pengen yang pertama adalah genap, ya udah kita lihat nih yang genap berarti kemungkinannya hanya ini aja. Oh, berarti angka yang pertama tuh yang kita lihat ini nih, dadu yang pertama. Tuh, 3 baris ini aja cukup ya yang kita lihat nih. Ini aja ke bawah. Nggak usah teman-teman lihat yang 1, lihat yang 3, lihat yang 5 tuh nggak usah. Cukup yang ini aja, 3 ini. Terus tinggal lihat syarat yang keduanya apa. Dan mata dadu yang keduanya itu adalah bilangan prima. Teman-teman tinggal lihat nih, yang bilangan prima yang mana aja ya. Oh ya udah, berarti tinggal yang ada 2, 3, dan juga 5. Nah, berarti kalau gitu yang tadi teman-teman udah pada tandain itu pada benar. Nah, udah. Berarti sekarang guys, kalau kayak gini tinggal kita bikin aja PA itu sama dengan NA per NS. Ya. Nah, sama aja kayak tadi. NA-nya tuh jadinya berapa dong? Yang banyak yang kita pengenin. Tinggal dihitung aja. 1, 2, 3. Oh, yang sebelah kanan ini yang tengah. Dan yang pojok juga 3. 3-nya 3 kali ya. Jadi 9. Langsung tulis aja nggak apa-apa. Per NS-nya berarti seluruh anggota di ruang sampel itu. Ada berapa total seluruhnya di sini? 36. Tinggal kita sederhanain aja. 9 per 36. Jadi 1 per 4. Jadi di pilihan ganda ada sederhanaan nggak ya? Oh, udah. Disederhanain ya. Oke, ini untuk soal yang keempat. Kak Vale mau nanya dulu nih teman-teman, buat soal yang ini apakah masih aman atau ada yang bingung? Boleh yuk dicoret dulu di layarnya. Apakah ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Oke, Aprison Salsal, Sari. Boleh bikin lope-lope dulu buat teman-teman. Nah, Jihan. Oke, baiklah guys. Kalau gitu Kak Vale hitung mundur ya. Kalau ada yang mau nanya boleh. 3, 2, 1. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita lanjut dulu teman-teman. Lanjutnya ke sini nih. Mana ya? Sebentar Kak Vale cari dulu nih. Kak Vale mau beristirahat dulu sebentar ya. Kita istirahat sebentar dulu ya teman-teman. Baru nanti kita lanjut ke soal lagi. Oke. Ini Kak Vale izin hapus. Sekarang kita ke disordered. Ya, coba disiapkan pennya. Kak Vale ada pertanyaan. Kira-kira kalian ini teman-teman tim apa? Mie rebus apa mie goreng? Coba lebih suka yang mana nih teman-teman nih? Boleh dicoret di layarnya. Kak Vale sih ini ya. Oh, Aprison, Shena mie rebus, Stefania, Lestaria mie goreng, Tiara, Reina salsa. Emang kalau dua-duanya boleh, nggak apa-apa, boleh. Beli 2 ada diskon 5.000, ya boleh. Jual yang mie rebus. Guys, kalian tahu gak sih biasanya ya kalau bawa bekal ke sekolah, kalian pernah gak sih ngalamin teman-teman bawa bekal ke sekolah di tempat bekal kotak mie goreng, terus mau makan mie-nya yang mau makan jangan istirahat nih, gitu kan, mau makan lah kok yang keangkat semuanya
nyetak gitu, bentuknya kotak ya. Kayak gitu, kita kecetak. Kalau bentuknya lope, ya jadi lope ya kan, kalau tempat bukan lope. Aduh, ya Itu tuh ampun. pakai garpu keangkat semua Kak Vale. Angkat semua, angkat semua itu ya. Bentuknya sama kayak begitu ya. Oke, kita lihat dulu di kolom chat ini. Mana nih? Ini rebus juga, oke, sesuai mood Luna, bener banget. Kadang-kadang kok makan durian kayak enak gitu ya, jadi pengen gitu kan. Direbus, apalagi hujan-hujan ya Des ya. Bener Mil, kita cetak mie-nya. Oke, supaya kenyang, mie-nya masih ada kuahnya. Ini banget ya, udah terbentuk mental anak kosannya nih Juan, ya luar biasa. Kapalnya jadi mengingat masa-masa jadi anak kos. Habis makan mie-nya ada kuahnya. Tapi tahu nggak sih teman-teman? Ini pertanyaan kedua ya. Tahu nggak sih guys, kalau ternyata tuh beratnya, bukan berat sih, masanya mie rebus sama mie goreng tuh beda tahu ternyata. Kapalnya baru enggak kemarin. Ini Kapalnya jangan hapus ya. Nah, coba sekarang pertanyaan dari Kapal. Teman-teman lebih suka nonton film atau drakor ya? Nih para cewek-cewek, apakah kalian tim drakor? Lebih suka nonton film, dengerin musik, atau dua-duanya? Oke, Shena, Jihan, Intan, Tiara nih kayak kira suka dua-duanya ya. Aprison, Lestari, oh lebih banyak yang suka nonton film. Dua-duanya Devina, oke. Fitri nonton film. Oh musik juga suka, oke. Karis dua-duanya. Kayak gitu suka nonton film. Iya Kak Vale, nonton film. Bukannya kayak gitu suka dengerin itu ya? Apa? KDI gitu ya kayak gitu. Jangan dibuka di sini dong. KDI KDI apa sih Kak Vale? Kepanjangan KDI apa sih? Itu KDI itu kontes dangdut Indonesia. Nah, Kapalnya kok tahu ya? Kali kayaknya udah hafal banget gitu. Kalau orang Indonesia harus suka dangdut kayak di musik Melayu, ya nggak? Oke. Teman-teman yang jangan nonton film, ini suka drakornya apa guys? Judul drakornya guys. Boleh. Oh ya, boleh teman-teman saling sharing drakornya kalian apa guys dulu ya? Boleh di kolom chatnya nih. Sukanya apa nih? Di film kadang-kadang ada musik ya. Bener kayak si Juan tuh nggak mau rugi banget ya. Mie maunya ada kuahnya asalan kenyang ya kan. Mau dengerin musik biar kupingnya nggak capek 2 kali kerja nonton film ya kan. Apalagi sering nonton MNC. enggak deh sudah. Oh 25-21 kayak lah, tapi kan itu set ending nggak sih teman-teman? Jadi kalian males nontonnya. Nggak sih set ending kan? Tuh nggak? Betul apa benar? Ayo. Happiness. Oh iya. Happiness bagus ya. Dua loh rekomen. Devina Tiara rekomen Happiness loh. Mouse. Kucing tikus. Ini Kak jangan hapus ya. Oke, Fitri. Nanti coba Kak cari tahu ya. Tentang kalau Happiness Kak tahu. Snowdrop Kak nonton tapi nggak nyambung. Kayaknya Kak agak lama deh mikirnya deh. Baru episode 1 terus Kak pusing. Jadi Kak harus nonton lagi. Sedih tapi realistis. Oke, biar tidak terbuai dengan cerita drakor ya. Itu beauty. Oke, Tiara. Nah, teman-teman di sini ini soal berikutnya, ini tentang statistik ya. Hasil ulangan matematika beberapa anak adalah sebagai berikut. Pertanyaannya adalah mediannya. Ini soalnya masih tergolong gampang, teman-teman. Kak kasih waktu, silakan coba dikerjain ya. Kalau ada pertanyaan juga silakan bilang aja. Kayak nggak usah 3 menit, ya udah. Nanti kalau sisa 30 detik boleh di-share pollingnya kayak gini ya. Siap, Kak. Oke, siap. Jangan lupa, teman-teman, kalau misalnya mau nyari median, tahap yang pertama kali kita harus ngapain dulu sih? Katanya kita apain? Urutkan dari yang terbesar ke yang kecil. Urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Maaf Kak, urutan dari yang terkecil ke besar. Maaf. Oke, terima kasih deh. Dari yang terkecil ke yang terbesar kita urutin. Oke, Vero, diurutkan dulu Kak. Benar sekali. Kita urutin dulu teman-teman dari yang paling kecil ke yang paling gede ya. Coba diurutin dulu. Kalau ngomongin median berarti kita ngomongin nilai tengah. Tengah-tengahnya di mana ya datanya? Yang ngebagi dua data itu pasti mana ya? Yuk, tinggal sisa berapa nih? 1 menit 20 detik lagi berarti ya. Soalnya kalian mau ambil 30 detik buat polling.
Iya benar. Soalnya salah urat kayak. Jadi harus diurutin. Bagus, Kela, tepuk tangan dulu nih buat Joshua Kela. Salah urat ya kayak, jadi harus diurut ya, bener banget. Satoru Gojo, waduh, apaan tuh? Oh anime ya? Anime kayak gitu, kakaknya nggak tahu lagi. Itu anime bukan sih? Iya betul Kak Vale. Kak Vale dulu pas kecil nonton kartun nggak sih? Nonton lah. Oke. Kemarin nonton manusia karet itu juga loh. Apa tuh manusia karet? One Piece, maksudnya One Piece. Luffy. Iya, nonton manusia karet nonton kok. Doraemon. Nih, apa Detektif Conan. Kamu itu baca komik ya guys, Detektif Conan. Kamu punya komik Detektif Conan, Naruto, terus siapa lagi ya? Donald Duck, banyak deh pokoknya. Nah, habis kayak mana kayak gitu pollingnya? Dragon Ball, kakaknya juga nonton dulu. Dragon Ball. Dragon Ball Sebutkan gimana? karakter yang ada di Dragon Ball Kak Vale, kalau pernah nonton. Aduh, lupa. Ya ini tidak kafe, gitu kan? Iya betul kami. Iya. Gimana tuh lagunya Dragon Ball tuh gimana lagunya? Aku lupa ya, kakaknya. Mencari Kita punya sebuah- anak, kita beranjak, gitu. apa gimana? Ulangi dari depannya kayak gini, dari depannya dong. Gitu. Oh iya. Ada seorang anak gitu ya. Iya. Oke, siap, baiklah. Dulu nyanyinya, kita lihat dulu di sini. Nah, oke, baiklah kita end aja kali ya kayak gini ya. Kita hitung mundur. 3, buat teman-teman yang masih mau ngisi boleh. 2, 1, oke, terima kasih banyak nih guys udah isi pollingnya. Kita lihat jawabannya sekarang. Iya, jadi kan anak-anak. Udah di-share kayak gini? Udah ya. Thank you banget buat yang udah coba isi teman-teman. Jadi di sini kita lihat mayoritas itu adalah yang sebelum di-share Kamila udah nulisin dulu nih di sini ternyata ya. Oke, baiklah. Berhubung tadi udah dibilang nih sama temennya, kita urutin dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau gitu kita urutin dulu ya. Oh boleh, Vero silakan diurutkan. Yo sambil nunggu Vero. Apalagi baca kolom chat dulu. Donald Duck bukan anime. Oh oke. Vegeta. Apalagi taunya Vegeta Herbal. Melancarkan pencernaan. Itu apa ya? 3, 4, 5, 5, 7. Oke, sambil kakaknya bantu ya, nulisin ulang ya. 3, 4, 5, 5, 7, 7, terus 8 ya. 8, 8, 8-nya 3 kali, oke. Terus 9. Oke, ada lagi? 10 2 kali. Oke, baiklah. Jumlah frekuensi boleh, Juan bapak seperti itu juga boleh. Oke, ini Kak izin hapus dulu teman-teman. Terima kasih banyak Vero loh. Kamu langsung hapus ya? Ya, thank you banget Fer. Coba kita lihat di sini ya. Ini datanya bakalan kita bagi 2. Nah, kalau teman-teman dengan data seperti ini sedikit, Kak, mau dirutin itu boleh ya. Kita coba dulu lihat. Nanti kita coba bahas yang kata Juan tadi ya. Ini di sini kalau kita lihat tengah-tengahnya itu di mana nih? Tengahnya berarti coba boleh dikasih garis gitu teman-teman. Tengah-tengahnya itu ada di mana posisi? Iya Fitri, kurang tadi apa ya? 10-nya ada 2. Di mana tengah-tengahnya nih? Tengah-tengah dari data-data ini guys. Boleh dikasih garis di situ. Ya. Dari mana ke mana? Oke, Jen. Seva, oke. 7 dan 8. Widih, nice. Lestari, Alzeva, Salsa, Vero. Intan, oke. Nah, ini dia. Sekarang Kak izin hapus dulu coret-coretannya. Teman-teman sebenarnya kalau menggunakan cara urutan terus ngelihat tengah-tengahnya itu, lihat aja nih ya, kiri dan kanannya harus sama. Ya udah,
Berarti karena dia di antara 7 dan 8, tinggal kita jumlahkan 7 tambah 8, kita bagi dengan 2. Jadi 15 dibagi 2. Ya udah jadi 7,5. Nah, ini untuk mediannya. Kalau misalnya Kak, kalau cara jual tuh kayak apa sih? Jadi teman-teman gini, kalau cara jual itu adalah untuk membantu kalau seandainya datanya tuh besar banget nih. Ini kan cuma sedikit ya. Kalau nanti datanya puluhan atau ratusan gitu ya, ini bakalan membantu dengan cara seperti itu. Nah, sekarang kita lihat banyak datanya di sini ada berapa? Oh, banyak datanya, jumlah datanya di sini ada 12 data. Iya, mana tuh? 12. Oke, Vero tepat sekali. Ada 12 data. Kalau 12 data itu artinya dia adalah genap ya, teman-teman. Nah, ini genap. Genap. Nah, kalau genap berarti tinggal gimana? Oh ya udah, berarti karena dia bilangan yang genap, teman-teman cari mediannya adalah dengan cara ini dibagi 2. Ya. Oh, dapat 6 nih Kak. Apakah ini 6 ini jawabannya mediannya? Bukan. Ya, bukan nyampe sini aja belum selesai teman-teman. Tapi kita akan melihat data yang ke-6 ditambah data yang ke-7. Kita bagi dengan 2 ya. Coba kita lihat ke cara yang manual tadi. Kalau kita perhatikan ya, data yang ke-6 itu di mana sih? Ini data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Data ke-6 ini. Ini ke-7, ke-8 dan seterusnya. Data ke-7 tuh yang ini. Ya, maka akan jadi 7 tambah 8 dibagi 2. Ini Kak izin hapus dulu coretannya ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman gunakan cara, kalau nanti angkanya tuh gede banget guys, jadi nggak bisa diurutin kayak gini Kak, itu lebih ribet. Iya, teman-teman mendingan gunakan seperti ini. Kalau misalnya nanti datanya ganjil ya, misalnya ganjil. Kak, datanya tuh 13 Kak, bukan 12 misalnya. Ini kan ganjil ya teman-teman ya. Kalau ganjil berarti kalian buat menentukan mediannya tinggal apa? Lebih simpel sebenarnya kalau ganjil. Tinggal 13 ditambah 1 bagi 2. Nah, 13 tambah 1 bagi 2, 14 bagi 2, 7. Nah, teman-teman tinggal lihat data yang ke-7-nya. Ya. Oke, ini untuk nomor 6, tadi masih ada yang jawab selain yang C ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang tadi jawabannya masih kurang tepat, udah nih setelah jelasin, coba boleh dicoret di layarnya dulu yuk. Gimana? Sampai sini. Oke, Fitri, Intan, Aprison, Lestari, Vero, Sheina, Taina, Karis. Oke, Emilia, sip. Kalau gitu, Kak Vale siap-siap. Hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekarang kita akan ke next question. Oke, thank you, Salsa. Satu lagi ya, teman-teman ya. Ini Kak Vale izin hapus dulu coret-coretannya. Sebentar. Nah, oke guys, ini untuk soal penutup. Karena ternyata sekarang udah 19:57. Boleh teman-teman dicoba kerjain dulu. Nggak apa-apa ya, kayak gini ngaret dikit ya. Nggak apa-apa ya, oke. 3 menit. Ya. Nah, kalau ada yang mau nanya, Kak, ini gimana sih Kak cara ngerjainnya gitu ya, atau minta clue tersebut? Teman-teman bilang aja kalau ada clue-nya, silakan. Semangat guys. Untung aja masih pada inget ya kayak gini ya. Coba kalau pada lupa area sendirian deh kita deh. Keren-keren yang join hari ini Kak Vale. Iya. Nah, nih sebenarnya fair kalau tabel frekuensi pun ujung-ujungnya kita akan melihat berapa banyak jumlah datanya. Kalau udah ketemu berapa banyak jumlah datanya, itu kalau yang dijadikan datanya dalam tabel. Ya, itu kalau dalam tabel, tadi pakai cara kayak tadi. Jadi kayak lihat frekuensinya ada berapa banyak. Oh, ini genap atau ganjil ya, gitu. Nah, untuk cari di mana letak mediannya, kita yang udah paling bilang sih, ya. Oke. Bersiap-siap buat isi polling teman-teman. Udah masih ada waktu sih. Musiknya kok dalam. Ada ganti deh coba. Sudah? Oke, kalau sudah sip.
Boleh dicek ke Kak Egi ya, jawabannya apa gitu. Apakah sudah tepat atau misalnya belum gitu ya. Kayak musik-musik country ya. Kita ganti. Oke, waktunya sudah mau habis. Siap-siap buat isi polling, teman-teman. Sebenarnya kakaknya juga nyiapin soal bangun ruang, guys. Cuma sepertinya waktunya tidak keburu. Bentar ya. Kayaknya nggak boleh. Kayaknya nonsnya jangan jauh-jauh hari deh. Takut pada lupa deh. Kalau tidak jauh-jauh hari kayaknya udah pada daftar duluan tuh di awal-awal malah lupa deh. Oke, waktunya sudah habis. Silakan yuk isi pollingnya dulu. Biasanya tuh kafalnya bisa ngelihat apakah soal ini tergolong gampang banget, apa medium gitu ya, atau susah dari hasil polling. Kelihatan beragam banget apa cuma kayak mayoritas di sini gitu doang. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Di sini mayoritas jawab yang A ya, 43%. Oke, karena waktunya udah mau habis, jadi Kak Valen langsung jelasin aja ya. Jadi teman-teman, udah habis malah waktunya harusnya. Nah, ada 4 bersaudara ya. Terus usianya berbeda 4 tahun. Oh, ini 4 bersaudara ya. Oke, baiklah. Coba kita hitung dulu ya di sini. Ceritanya ada 4 orang berarti. Kita anggap aja anak yang termudanya, anak termuda itu adalah X aja. Jadi kita kayak misalin aja umurnya adalah X ya. Nah, berarti oh bedanya nih 4 tahun nih. Kalau anak yang keempat itu adalah X, berarti kakaknya dia beda 4 tahun sama dia, berarti lebih tua, ya kan? Oh ya udah, berarti anak yang kedua itu otomatis akan menjadi X ditambah 4. Ya kan? Nah, anak yang berikutnya, yang ketiga, itu udah pasti ini dia lebih tua lagi. X tambah 4 tambah 4. Ya. Kafalnya kayaknya tadi pas bikin kunci jawaban ngitungnya ini 3 anak deh, katanya 4 anak nih soalnya. Terus satu lagi, ya udah berarti jadinya anak yang ketiga ini ya, anak yang ini tinggal ditambahin 4 tahun lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Tambah 4 lagi, tapi nggak muat. Jadi harus digeser. Bentar. Jadinya X X tambah 4 tambah 4 tambah 4 ya. Kebayang nggak sih teman-teman, ini yang paling kecil, ini kakaknya beda 4 tahun sama dia, yang paling kecil ya kan, yang keempat. Anak ketiganya beda 4 tahun sama anak yang anak yang kedua beda 4 tahun sama anak yang ketiga gitu loh. Anak yang pertama beda 4 tahun sama anak yang sebelumnya, kan gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman dibilang rata-rata usia. Kalau kita ngomongin rata-rata, berarti itu sama aja gini ya. Aku akan tulisan rumus rata-rata dulu, X-bar. Itu adalah si banyak data dikali dengan datanya itu dibagi dengan total frekuensinya. Ya, ini kita giniin. Nah, pokoknya adalah total nilai, total seluruhnya dibagi dengan banyaknya datanya. Kan gitu ya? Oke, ini sebenarnya sama aja kita gini, tambah, anak pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini semua kita bagi dengan 4. Nah, ini ada 4 orang. Ternyata rata-ratanya adalah 12 tahun. Nah, teman-teman, ini Kak Vale perlu kasih tahu juga ke teman-teman semuanya. Kalau seandainya ada kalimat rata-rata, misalnya rata-rata nilai jadi 10 orang adalah 60. Nah, berarti dianggapnya satu orang itu nilainya 60, guys.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini kan nanti supaya menghilangkan 4 yang di bawah, kita kalikan semua dengan 4 ya. Atau teman-teman mungkin taunya, oh ini pindah ke sini Kak. Tadinya pembagian, jadi perkalian gitu ya. Jadi ini kayak 12 kali 4. Dia tuh nganggapnya kayaknya satu orang tuh 12 tahun gitu loh. 12, 12, 12, 12. 12-nya ada 4 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nemuin soal yang ada judulnya, rata-rata di kelas itu adalah 173 tingginya. Oh, berarti dianggapnya satu orang 173. Kalau nyari totalnya tinggal dikaliin sama jumlah anaknya, ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutin lagi. Tinggal kita ini buka kurungnya aja, ya. Ini kafel satu-satuin dulu yang sukunya sejenis. X tambah X tambah X tambah X. 4-nya ada berapa kali nih? Langsung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita boleh hitung aja 4 kali 6. Biar mempermudah ya. Oke, kita bagi dengan enggak 4-nya udah ke kiri ya. Nah, gini. Udah deh, tinggal 12 kali 4 jadi 48. Ini tinggal kita hitung, maka jadi 4x ditambah 4 kali 6 jadi 24 ya. Berarti jadinya di sini 48 dikurangi dengan 24 sama dengan 4x. Kita satukan suku yang sejenisnya. Nah, tinggal diterusin di sampingnya sekarang. Jadinya 48 kurangi 24 ya 24. Sama dengan 4x. Maka nilai x-nya adalah tinggal 24 kita bagi dengan 4. Maka sebelahnya lagi. Nah, nilai x-nya itu adalah 6. Kak, kenapa sih anak termudanya yang dimisalin 6? Karena kan nanti kalau anak yang paling muda, angka yang paling kecil, ya kan, umur yang paling kecil. Semakin tua tinggal dia tambahin 4, tambahin 4, tambahin 4, karena bedanya 4 tahun. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A gitu. Ya, ini penjelasan untuk soal yang nomor 7. Kak Valen mau mastiin dulu nih. Tadi kan ini kayak beragam banget jawabannya ya. Boleh dong dicoret di layarnya yuk, apakah sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing. Yuk. Oke, Salsa, sip. Vero, Stefania, hasil lope-lope dulu. Intan Karis, terima kasih loh teman-teman lo udah setia dari tadi awal dibuka kelas ya. Bahkan kayak kelasnya belum mulai gitu udah ada yang join sampai akhir kelasnya berakhir nih, kelasnya kelar. Oke, Shena. Foto bareng? Ah ya, oke, boleh. Kalau teman-teman yang mau, boleh ya, kayak gini ya. Aku juga seneng ya. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Bentar, sebelum closing, Kak Vale ada titip pesan dulu nih. Sama-sama, Devina. Ini sebenarnya ada soal-soal lagi yang Kak Vale tunjukin dulu ya. Ini ada soal-soal lagi sebenarnya. Yaitu kayak, Kak Vale jangan hapus dulu coretannya. Ini ya, ini masih ada. Ntar Kak Vale taruh di PDF deh ya, teman-teman ya. Nih, masih ada kayak kolom, luas permukaan, itu masih ada. Teman-teman kalau mau nyoba boleh. Oke guys, baiklah. Ini kelasnya tunggu, jangan beli dulu ya. Ini Kak Vale minta teman-teman minta tolong Kak Vale buat isi form feedback gitu buat kelas kita hari ini. Kira-kira ada kritik dan saran apa gitu ya. Silakan Kak Egi, boleh di-share, minta tolong di-share linknya. Nah, teman-teman boleh FF dulu aja yang dari kayak gitu ya, atau di copy dulu, nanti bisa diisi teman-teman. Kan ada nanti kalau udah ngisi formnya akan ada link buat PDF-nya ya. Dan ini dia dari Kak Vale. Ya, ada surat cinta. Buat teman-teman yang udah pada ikut kelas hari ini. Nah, boleh nih ya, ini barcode-nya bisa di-scan guys, asli. Ini bisa di-scan. Teman-teman nanti kalau mau lihat di PDF juga bisa ya. Nah, sekarang dilihatin dulu aja. Dan ini di FF dulu boleh, atau enggak di apa namanya nanti nungguin PDF juga boleh ya kan, minjem HP siapa buat nge-scan barcode-nya. Oke, baiklah teman-teman, kalau begitu Kak Vale mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kita foto boleh kali ya. Pada mau on cam nggak nih teman-teman? Pada malu nggak? Nggak ya, asik. Intan semangat juga nih. Senang deh Kak Vale deh. Ini Kak Vale stop share nggak kayak gini? Iya, stop share dong kalau mau foto bareng. Sama Jen. Kelihatan nggak Jen kata-katanya Jen? Oke, yuk. Boleh nyalain dulu kameranya bentar yuk. Kita foto dulu guys. Ini kelas perdana Kak Vale nih soalnya. Asli nih. Asik. Halo. Cina, Intan, Jen, Vero